Yaumil Arafah tidak ada hubungannya dengan hukum. Karena disyariatkan Yaumil Arafah itu tanggal 2 tahun kedua Hijrah. Sedangkan haji diwajibkan tahun ke-9. Wukuf tidak wukuf orang, Yaumil Arafah tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV. Kali ini bersama Sofia, kita akan berbincang santai kembali bersama sang dosen humoris nih, Bapak Asasri Warni. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Gimana, Sofia? Alhamdulillah sehat, Pak. Enak, sehat. Tambah sehat aja, Pak. Kami banyak makan daging. Gimana, Pak? Korbannya kemarin lancar, Pak? Oh, lancar. Kita kembali lagi bercerita tentang penetapan Hari Idul Adha kemarin nih, Pak. Ya. Nah, itu kalau menurut Bapak tuh, kenapa sih bisa ada perbedaan pendapat tentang penetapan Hari Idul Adha kemarin? Terima kasih, Sofia. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqtul linnas. Wahai Muhammad, kalau umat itu bertanya tentang bulan sabit, itu adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi semuanya itu memakai hilal. Cuma perbedaannya, kalau Naksabandi itu hitungan 11-11. Kemarin Naksabandi itu sholat Idul Adha hari Jumat. Nah, kalau nanti 11 lagi 2024 itu hari Senin ya. Itu sudah begitu tuh. Begitu ya, Pak, hitungannya ya, Pak ya? 11-11 aja itu. Dari dulu tidak akan berubah dia tuh. Walaupun hanya berapa orang. Nah, tapi bagi wartawan itu yang disorotnya. Ya. Nah, di Padang sudah ada yang sholat Idul Adha hari Jumat. Untuk pemerintah kita itu kedua-duanya dipakai. Yang pertama hisab, yang kedua ru'yah. Yang hisab itu menentukan ru'yatul hilal tanggal 29 Zulkaidah, itu melalui hisab itu. Itu disepakati 4 negara. Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Yang kita kenal dengan Imkanur Ru'yah. Mungkin dapat dilihat minimal hilal itu 3. Karena Bapak Ketua BHR Sumatera Barat, BHR Sumatera Barat, dilihat itu di Gedung Budaya lantai 4 itu. Ya, Pak. Waktu salat maghrib mau maghrib itu di Papua baru 0,8 derajat, di Padang 2, di Aceh sudah mendekati 3. 4 jam kemudian terlihatlah di Arab Saudi sudah 8 derajat. Karena dia bagian timur, kita bagian timur, dia bagian barat. Jadi karena terlihat di Arab Saudi hari tanggal 29 itu, maka 1 Zulhijjahnya di Kamis, maka 10 Zulhijjahnya di Sabtu. Tentu Idul Adha-nya di Sabtu. Sedangkan kita 86 titik seluruh Indonesia tidak satu pun yang terlihat. Ya. Karena tidak satu terlihat, maka istiqmal disempurnakan Zulkaidah 30. 1 Zulhijjah hari Jumat dan 10 Zulhijjah hari Ahad. Makanya yang tanggal 10 Zulhijjah berhari raya hari Ahad. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Nah, kalau bagi Muhammadiyah itu wujudul hilal. Tidak ada berapa tingginya. Aja wujudul hilal saja, kalau sudah ada, sudah. Di situlah terjadi perbedaan pendapat ya, Pak ya. Tapi kalau menurut Bapak, terjadi perbedaan pendapat itu dikatakan oleh Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan itu adalah rahmah. Cuma yang perlu dijelaskan tengah masyarakat, karena ada yang hari raya hari Sabtu, ada yang hari Minggu, ada yang hari Jumat, seperti tadi kan. Kalau seseorang berkorban dalam satu sapi itu 7 orang, ada yang hari raya hari Sabtu, kedua 1 orang hari Rabu, hari Minggu dia. Tahu ya, Ahad? Tahu, Pak. Belum boleh sapinya disembelih. Harus hari Minggu, karena penyembelihan sebelum Idul Adha itu namanya penyembelihan biasa. Man zabiha qabla salat pada Allah. Siapa yang menyembelih setelah selesai Idul Adha, itulah untuk korban.
Itu saja yang harus diberitahu ke masyarakat. Walaupun orang itu hadir di tempat sembelihan ataupun dia berada di luar Kota Padang, ada di Jakarta segala macam, tapi dia berada di hari Ahad, penyembelihannya harus hari Ahad. Kalau enggak dianggap penyembelihan biasa ya Pak ya? Penyembelihan biasa saja. Nah, kalau berbeda penetapan itu tidak apa-apa, tidak masalah itu. Tidak masalah ya Pak tapi ya? Itu yang penting. Nah, cuma mungkin barangkali ada juga yang menyampaikan hari Jumat itu orang kan sudah wukuf. Bagaimana puasa Yaumil Arafahnya? Iya. Nah, jadi Bapak jelaskan, puasa Yaumil Arafah tidak ada hubungannya dengan wukuf. Karena disyariatkan Yaumil Arafah itu tanggal 2 tahun ke-2 Hijrah. Sedangkan haji diwajibkan tahun ke-9. Wukuf tidak wukuf orang, Yaumil Arafah tetap. Berarti nggak ada sangkut pautnya sekali ya Pak ya? Kemarin kan waktu PSBB 2 tahun lockdown, ada orang yang wukuf, Yaumil Arafah tetap juga. Tetap lancar. Nah, itu mungkin barangkali Sofia. Terus Pak, ada nggak sih Pak upaya pemerintah untuk menyatukannya gitu Pak? Oh iya. Usaha pemerintah untuk menyatukan itu sudah ada melalui Majelis Ulama. Maka Majelis Ulama dalam fatwanya nomor 2 tahun 2004. Isi fatwa Majelis Ulama itu yang berhak mengumumkan hari-hari besar Islam itu adalah pemerintah. Dan bagi umat Islam harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kan sudah ada usaha pemerintah itu. Berarti udah dihitung usaha gitu ya Pak ya? Ada usaha sudah ada. Nah, itulah yang kita lihat. Terus kalau kata Bapak tadi kan negara yang memilih untuk penetapan Hari Raya Idul Adha-nya tuh ada beda-beda, itu kan ada 4 negara. Iya. Nah terus bagaimana di negara yang lain nih Pak? Di negara yang lain, yang 4 negara tadi kan sama itu. Iya. Malaysia, Brunei, dan Singapura. Kalau Maroko itu hari Sabtu dia. Berarti emang ditetapkan Sabtu gitu Pak ya? Kemudian di Arab Saudi hari Sabtu. Nah, itu. Tapi daerah-daerah lain hari Ahad. Ahad ya Pak ya? Ya. Berarti pemerintahnya menetapkan untuk 1 hari aja tapi beda-beda ya Pak ya? Ada yang Sabtu, ada yang Minggu gitu. Iya. Cuma kalau di luar negeri itu yang menetapkan itu rajanya. Ya, pemerintahnya sistem raja. Ada lagi itu. Kata hari raja, misalnya hari Ahad, ya. Kalau katakan hari Sabtu, ya Sabtu. Saja bedanya. Terus kalau di negara yang menetapkan untuk Idul Adha-nya tuh hari Sabtu gitu kan Pak. Ya. Nah terus bagaimana bagi orang yang pada hari itu masih puasa Yaumil itu Pak, puasa Yaumil Arafah. Nah, kalau orang itu berhari raya, dia puasa, tidak boleh. Haram itu. Kecuali seperti kemarin ini di Mekah orang sudah hari raya hari Sabtu. Ya. Sebagian kita hari Minggu tidak ada masalah, karena yang berhari bukan kita, orang Arab Saudi atau sebagian orang kita. Yang haram itu dia hari raya, dia berpuasa belah, itu yang haramnya. Tapi kalau orang berhari raya, kita tidak berhari raya, tidak ada masalah itu. Nah, itu yang perlu dipahami tengah masyarakat. Kadang-kadang ada orang, tidak ada orang sudah yang hari raya, haram itu puasa. Siapa yang haram? Itu bagi orang yang hari raya. Nah, jelas kita hari raya puasa bulan itu ya haram itu. Kan orang pada nggak tahu nih Pak. Makanya itu kadang-kadang itu tidak mengerti. Dan sama aja yang tadi itu orang sudah wukuf, Yaumil apa lagi tidak ada hubungannya Yaumil Arafah dengan wukuf. Itu. Nah, itu makanya Pak katakan tadi. Puasa Yaumil Arafah disyariatkan tahun ke-2 Hijrah. Sedangkan haji diwajibkan tahun ke-9. Walaupun ada mengatakan tahun ke-6, tapi yang kuatnya itu 9 Hijrah, tidak ada hubungannya dengan itu. Yang perlu kita berikan penjelasan tengah masyarakat. Iya. Nah, itu dia. Oh gitu ya Pak. Ya, ya kan berarti bertambah juga kan kalau di kalangan masyarakat kalau walaupun hari raya tapi puasa kita belum selesai lanjut aja lah gitu masih. Iya. Masih berlanjut puasanya tanpa mengetahui kalau seandainya kayak kalau hari raya nggak boleh puasa gitu kan Pak. Iya, itu yang masih kurang sekali di kalangan masyarakat. Iya, jadi dia hari raya juga tapi puasa juga. Itu nggak boleh, itu haram itu. Sampai malah habis hari tasyrik 11, 12, 13 nggak boleh kita puasa. Nah, itu. Itu penting kita pahami tengah masyarakat. Nah, maka yang penting kita menyampaikan ke tengah masyarakat, dia pilih mana terserah. Mau hari Sabtu atau mau hari Ahad silakan. Ketiga-tiganya itu mempunyai dalil untuk melakukan itu. Itulah yang penting.
Tapi jangan ada seseorang yang mengecam orang yang hari raya hari Sabtu atau mengecam yang hari raya hari Ahad. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu apalagi soal hari raya itu kan sunat kan? Iya, sunat. Sudah makan kan ya. Nah, itu. Nah, tapi yang penting di hari raya itu kan untuk dipanggil bagi orang yang mampu untuk berkorban. Ya. Waman yastati lil udahi falam udih fala taqrabanna musallana. Siapa yang sudah mempunyai kemampuan untuk berkorban, tidak berkorban dia kata Nabi, tidak usah aja sholat Idul Adha. Nah, cuma mungkin yang perlu dijelaskan ke masyarakat, istata'a haji, istata'a korban perlu kita jelaskan. Istata'a haji sudah mampu pergi ke tanah suci dan kemudian biaya sampai tanggal 13 Zulhijjah itu ada, uang sekolah, uang kuliah anak, segala macam ada uang sekitar 2,5 juta. Kan udah beda dia. Iya, Pak. Seekor kambing itu sudah mampu itu. Uang itu di mana? Mungkin di bank, mungkin di lemari, mungkin di bawah bantal, atau di mana itu kan? Bawah bantal. Iya, Pak. Tapi bagi Imam Abu Hanifah lebih tegas lagi dari itu. Tidak ada uang sama sekali sampai hari tasdik. Cuma 1 minggu sesudah Idul Adha ada julo-julo. Yang julo itu kita mendapat nilainya sama dengan korban itu. Kata Imam Abu Hanifah, pinjam dulu uang sekarang, nanti dibayar dengan julo. Itulah istataannya. Boleh deh, Pak? Boleh. Itu yang penting. Baik, Pak. Mungkin cukup sekian diskusi kita dan terima kasih Pak sudah menambah wawasan para penonton DKTV, khususnya bagi kami-kami nih yang nggak mengetahui kalau hukum penetapan itu nggak ada sangkut pautnya sama puasa Yaumil Hasan, Pak ya. Bagus itu. Ya. Cukup sekian diskusi kita bersama Bapak Asas Riwarni. Tetap saksikan podcast DKTV di YouTube DKTV. Saya Sofia Wiranda dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.